Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wassalatan wassalaman ala ibadihi alladhina istafa. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kembali kita bertemu bersama ikhwah yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Di dalam pertemuan ini kita sama-sama mempelajari syariat Islam, ibadat dan muamalat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita mengikutinya dan mengamalkan selama kita hidup di dunia ini. Dan alhamdulillah, bab pertama, bab taharah, mensucikan diri, itu kita sudah selesaikan. Setelah itu kita masuk di dalam bab salah. Alhamdulillah sudah selesai. Setelah itu kita masuk di dalam bab zakah, bab az-zakah, dan ini termasuk rukun dan tiang ketiga di dalam agama kita, yaitu zakat. Alhamdulillah kita sudah mulai dan insyaallah hari ini kita berusaha untuk selesai. Sebelum kita mulai, ada beberapa pertanyaan yang disampaikan ke nomor saya secara langsung, atau ada sebagian yang DM dari Masjid Al-Ukhuwah. Dan alhamdulillah saya kira semua pertanyaan itu sangat penting, sehingga mungkin perlu dijawab di dalam kajian ini supaya kita dapat manfaatnya bersama-sama. Alhamdulillah kemarin kita membahas tentang zakat, tetapi izinkan saya untuk mengulanginya dari awal dengan cara yang cepat dan singkat. Kemarin kita membahasnya secara detail, tapi hari ini kita insyaallah secara singkat, supaya orang yang tidak memahaminya di pertemuan sebelum ini insyaallah akan memahaminya sekarang. Cara terbaik untuk menghitung zakat, kita harus tahu zakat kita atau harta kita itu terdiri dari apa. Ada dua macam dari zakat. Yang ada mungkin di Indonesia hanya dua. Yang pertama zakatul mal, yang kedua zakatul thimar. Yang ketiga ada zakatul an'am, zakat hewan ternak. Hewan ternak yang ada di Indonesia hampir yang saya lihat, saya sudah ke Papua, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, tidak ada yang memenuhi syarat. Karena syarat zakatul an'am, zakat hewan ternak, itu as-saimah. Saimah. Apa itu saimah? Yang makan dari hasil bumi, tanpa kita ada usaha untuk menyediakan makanan. Jadi itu tidak memenuhi syarat, maka itu masuk di dalam zakatul mal, zakat harta. Kalau kita punya binatang, kita punya domba, kambing, sapi, unta, tidak ada di Indonesia atau binatang apapun, termasuk juga ayam, termasuk binatang-binatang yang lain. Ya, suara saya jelas? Nah, baik, jazakallah khair Ustaz. Jadi kalau kita punya apapun hewan peliharaan yang digunakan untuk jual beli, untuk dapat penghasilan, maka kita memasukinya di dalam zakatul mal. Seperti zakat harta biasa, zakat uang. Zakat uang ini sama dengan zakat emas dan perak. Zakat emas ini berapa? 2,5%. Pak Ustadz, susah saya hitung 2,5%. Saya sudah lupa apa yang kami belajari di matematika. Maka cara yang terbaik dan paling gampang, kita membagikannya 40 bagian. Jadi misal kita punya 40 juta. Zakatnya berapa? 1 juta. Jadi dibagikan 40 bagian. Kalau kita punya 400, berarti berapa? Hampir 4 juta atau 40 ya. Nah, 400. Nah, berarti 10, betul, 10 juta. Jadi kita membagikannya 40 bagian. Dan itu zakat kita. Kita mengeluarkan hanya 1 bagian. Pak Ustadz, kalau kita ada pertanyaan yang lain, zakat tanaman. Zakat tanaman sempat mungkin kita menjelaskannya, tetapi tidak secara detail bulan kemarin. Zakat tanaman, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Zakat tanaman secara umum ada syaratnya. Zakat tanaman harus kita melihat berairannya dari mana. Kalau berairannya hanya dari hujan,
atau dari sungai, atau dari parit. Jadi kita tidak punya usaha, kita tidak berusaha untuk memberikan air kepada tanaman kita. Maka kita harus mengeluarkan 10% dari hasil tanaman tersebut. Hasil tanaman tersebut, tetapi ada syarat yang satu lagi. Syarat yang satu lagi harus makilah. Apa artinya makilah? Saat kita jual berdasarkan bobotnya. Berapa kilo, berapa ton. Kita berdasarkan itu, maka kita mulai hitung. Ustaz, ini masalahnya apa hari ini? Jazakallah khair. Ini harus keluar zakatnya dulu, Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jazakallah khair. Bismillah. Baik, kita sampai ke mana tadi? Harus berbobot. Saat kita jual berdasarkan bobotnya berapa kilo dan berapa ton. Pak Ustaz, minimalnya berapa? Nisabnya berapa? Kan kemarin kita belajar bahwasanya zakat emas dan zakat duit itu berapa? 8,5 gram atau hampir kalau diuangkan, dirupiahkan kurang lebih 30 juta. Jadi seseorang di antara kita yang tidak punya 30 juta tidak wajib mengeluarkan zakat. Dengan hitungan emas zaman sekarang. Atau mungkin ada sebagian sebelum saya datang ke kajian ini, saya cek di Google. Sekarang 1 gram emas itu harganya berapa? Saya lihat kurang lebih sekarang berapa? 28 ya? 2,8 juta kan? 2,9 juta. Berarti 8,5 itu kurang lebih 30 juta, kurang lebih. Yang punya 20 juta, 15 juta, 10 juta belum wajib mengeluarkan zakat. Nah, nanti kita akan membahas tentang infak dan sedekah. Tapi hari ini kita mungkin menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tertuju kepada al-faqir terkait kajian kemarin. Kita balik lagi ke buah-buahan atau mungkin tanaman. Kita punya tanaman yang makilah. Seperti apa? Seperti gandum, seperti beras, dan sebagainya. Maka kita mengeluarkan zakat kalau sudah mencapai nisab, masuk nisab. Masuk nisab itu berapa? 700 kilogram. Kalau sudah di atas 700 kilogram, baru kita mengeluarkan zakatnya. Zakatnya berapa Pak Ustadz? Kalau berairannya dari hujan aja, atau dari sungai, atau dari mungkin aliran air yang ada di bumi, maka kita mengeluarkan 10% dari penghasilan, dari hasil jualannya, bukan dari untung, dari hasil jualannya. Berapa? 10%. Pak Ustadz, kalau airnya dari kita pakai bomba air, kita yang berusaha untuk menyediakan air, maka kita melihat kalau kebanyakan sepanjang tahun itu banyaknya air itu dari kita, maka kita mengeluarkan hanya 5%. Kita mengeluarkan hanya 5%. Pak Ustadz, kalau kita memproduksi hasil yang bukan beras, bukan makanan pokok, bukan juga gandum, sayur-sayuran, kita nanam sayur-sayuran, maka hasilnya seperti zakatul mal. Berapa persen? 2,5, seperti emas. 2,5, seperti emas. Ini pertanyaan yang sudah disampaikan kepada al-faqir tentang zakat sayur-sayuran. Nah, cukup membingungkan, tetapi kita zakat sayur-sayuran tidak termasuk zakat tanaman, tetapi termasuk zakatul mal yang akan hanya dikeluarkan 2,5%. Setelah itu teman-teman yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ada zakatul ashum. Seseorang main trading atau main saham, itu zakatnya seperti apa? Zakatnya itu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sangat penting, perlu kita fokus. Kita melihat, kita trading bersama perusahaan apa? Kalau perusahaan itu sudah mengeluarkan zakat, maka kita tidak wajib mengeluarkan zakat. Tidak wajib.
karena sudah perusahaannya sendiri mengeluarkan zakat. Setahu saya, Bank BSI, misal Bank Syariah Indonesia, itu sudah mengeluarkan zakat. Tetapi kita perlu memastikan apakah mengeluarkan zakat sebelum membagikan dividen atau setelah. Kalau sebelum membagikan dividen, berarti kita tidak wajib mengeluarkan zakat. Tetapi kalau setelah membagikan dividen, jadi kita sudah dapat bagian kita belum dizakatkan, maka perlu kita mengeluarkan zakat. Jadi perlu sebelum kita memegang saham, perlu kita memastikan apakah sudah dizakatkan atau tidak. Pak Ustadz, kalau saya punya saham di perusahaan yang jual beli barang haram, ini dari awal sebenarnya haram. Dari awal sebenarnya haram. Tetapi kita sudah terlanjur Pak Ustadz, ada perusahaan yang jual khamar, minuman keras, atau riba. Bagaimana Pak Ustadz? Riba, apakah itu termasuk bank konvensional atau tidak? Menurut ulama Mesir, bank konvensional tidak termasuk riba. Menurut ulama Saudi, termasuk riba. Nanti kita melihat, mungkin kalau kita sudah masuk bagian riba, kita insya Allah akan menjelaskannya dengan detail. Tetapi itu secara umum, yang ingin mengikuti ulama Mesir, maka bank konvensional itu tidak termasuk riba. Sedangkan menurut ulama Saudi secara keseluruhan dianggap sebagai riba. Nah, kita balik lagi. Kita punya saham, apakah dikeluarkan zakatnya atau tidak? Kalau itu perusahaan yang jual barang haram, maka dari awalnya itu haram kita tijarah atau dagangan, atau kita mencari untung dari perusahaan tersebut. Tetapi kalau kita sudah terlanjur, apa yang kita lakukan? Kita ambil semua dividen, semua keuntungan kita diberikan secara infak atau sedekah, bukan zakat. Diberikan secara infak atau sedekah, entah itu membangun masjid, entah itu memberikan kepada pesantren, entah itu diberikan kepada orang-orang yang mungkin membutuhkan uang tersebut. Nah, tanpa kita mencari untung, dan segera kita ambil uang kita supaya kita memasukinya ke tempat yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan kemarin. Saya nulis mungkin titik-titiknya di WhatsApp saya. Setelah itu ada yang bertanya tentang mustahiq. Pak Ustadz, kalau ada lembaga zakat, kadang-kadang ke Masjid Al-Ukhuwah atau ke masjid yang lain, banyak orang yang galang dana. Itu termasuk zakat, termasuk infak, atau termasuk sedekah. Dan kalau orang itu yang mengajak kita untuk sedekah dan infak, apakah mereka dapat uang dan mereka halal untuk ambil sebagian dari uang tersebut untuk makan, minum, atau gaji, atau uang administrasi atau tidak? Nah, perlu kita menjelaskannya secara detail, karena mohon maaf, di Indonesia ini sering dan bahkan 90% salah digunakan atau salah dipakai hasil uang galang dana kita, zakat kita, sedekah kita. Di dalam surat At-Taubah, surat kalau nggak salah surat ke-6 ayat 60, surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina fi sabilillah wa ibnis sabil. Di dalam satu ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan siapa yang berhak menerima zakat. Nah, itu berapa? 8 asnaf. 8 asnaf. Berarti hasil zakat kita perlu dibagikan 8 bagian. Pak Ustadz, boleh kita memberikan semua bagian itu untuk hanya satu asnaf? Boleh, asal ini muhtaj, sangat membutuhkan. Misal, saudara kita yang sedang bencana, ada bencana di mana? Di Aceh dan Sumatera. Apakah boleh kita memberikan seluruh zakat kita untuk mereka? Boleh kita memberikan 100% kalau mereka membutuhkan, sesuai dengan hajat mereka. Nah, sesuai dengan hajat mereka. Kalau mereka sudah tidak membutuhkan lagi, maka kita mengalihkannya ke bagian-bagian yang lain. Nah, ayo kita mengkaji satu persatu supaya kita tidak salah
memberikan sedekah kita atau zakat kita? Yang pertama, kata Allah Subhanahu wa taala, innamas sadaqatu. Innama artinya tidak boleh selain 8 asnaf ini. Innama hasr artinya. Tidak boleh, kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh diberikan kepada orang atau manusia selain 8 asnaf ini. Yang pertama, kata Allah Subhanahu wa taala, lil fuqara. Apa artinya lil fuqara? Fuqara, orang fakir ini sudah mengalami kelaparan. Untuk bekal kehidupannya hari ini tidak ada. Jangankan pas-pasan, bekal kehidupan hari ini, makan minum untuk nanti siang, dia tidak tahu apa yang dia akan makan, dia tidak tahu apa yang dia akan minum, maka ini namanya fakir. Namanya fakir. Ada orang yang statusnya lebih baik lagi, namanya miskin. Namanya miskin. Miskin ini hidup pas-pasan ke bawah. Jadi gajinya, misal gajinya OMR atau di bawahnya. Jadi itu cukup untuk hanya makan dan minum atau tempat tinggal, itu aja. Atau kadang-kadang mungkin kalau terjadi masalah, bisa jadi uang akhir tahun, akhir bulan itu tidak cukup bagi dia. Misal gajinya hanya 1 juta, 1.500.000, 2 juta, itu pas-pasan, itu termasuk miskin. Saya punya pesantren, sebagian dari karyawan yang ada di dalam pesantren ini gajinya seperti itu. Ini termasuk miskin. Termasuk miskin. Boleh menerima zakat? Boleh, tetapi sesuai hajatnya. Sama juga tentang untuk fakir. Sesuai hajatnya. Kalau dia sudah dipenuhi hajatnya, maka tidak boleh memberikan di atas hajatnya. Setelah itu, ini miskin ya. Setelah itu, lil fuqara wal masakin. Ini kedua ya. Wal 'amilina 'alaiha. Di sini terjadi selalu masalah. 'Amilina 'alaiha. Apa artinya 'amilin? Amil zakat, panitia zakat, orang yang mengumpulkan zakat, lembaga zakat, semuanya dalam amilin. Semuanya dalam amilin. Amilin Pak Ustadz, kita memberikan kepada mereka berapa? Nah, para ulama berkumpul yang ada di Saudi maupun di Mesir maupun di Ittihadul Muslimin yang mengumpulkan seluruh ulama di seluruh dunia Islam, mereka sepakat tidak boleh, amil itu tidak boleh diberikan lebih dari 12,5%. Tidak boleh. 13%, 14%, apalagi 20%, tidak boleh. Jadi termasuk gaji, uang administrasi, dana administrasi dan juga dana lembaga itu harus totalnya di angka 12,5%. Kalau orang ini sudah kaya raya, amil ini sudah kaya, dia sudah mengumpulkan zakat, dia berusaha untuk mengumpulkan zakat, dia sudah kaya raya, dia sudah punya kebutuhannya, maka lebih baik jangan ambil. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Bagi orang yang kaya, sudah punya kebutuhan hidupnya, sudah punya usahanya, sudah punya gaji yang cukup, maka falyasta'fif, tahan, jangan ambil. Ada banyak orang yang lebih membutuhkan. Wa man kana faqiran, kata Allah Subhanahu wa taala, bagi orang yang amil, panitia zakat, dia membutuhkan, maka falyakul bil ma'ruf, sewajarnya, sesuai dengan kewajaran. Dan ini fatwa MUI, kalau nggak salah di tahun 2011. Kami pun juga beberapa bulan yang lalu, saya sebagai pengurus MUI Kota Bandung, alhamdulillah beberapa bulan kami menetapkan dan sepakat tidak boleh amil zakat itu tidak boleh diberikan lebih dari pada 12,5%. Nah, jadi ini perlu kita memperhatikan, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya masih ingat ada sebuah yayasan yang mungkin izinkan saya untuk menyebutkan namanya supaya mungkin kita tahu masalahnya di mana di sini. Yang mungkin beberapa tahun lalu yang sempat viral, yaitu ACT kan. ACT ya, menurut saya cara pengelola zakatnya lumayan cukup baik, dan juga audit keuangannya sangat baik. Tetapi ada satu kesalahan, yaitu ketidakwajaran untuk memberikan gaji kepada
manajer-manajer atau pembina, bukan pembina, mungkin manajer-manajer di dalam yayasan tersebut, sehingga mungkin diberi fasilitas yang luar biasa di atas kewajaran, gaji dia puluhan juta, atau mungkin rumah dinas, ada juga rumah mewah, mobil mewah. Ini tidak termasuk wajar, dan ini melanggar fatwa MUI dan juga melanggar fatwa Al-Ittihadul Am li Ulama'il Muslimin. Tetapi menurut saudara saya beliau pengacara, beliau bilang ini secara undang-undang tidak ada masalahnya. Tetapi melanggar fatwa MUI dan fatwa Ittihadul Ulama Al-Muslimin. Dan menurut saya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini juga melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Amil zakat itu kalau sudah kaya tidak boleh diberikan. Tidak boleh diberikan, atau mungkin bagusnya jangan mengambil hak amil, yaitu 12,5%. Itu total. Misal kita punya sekarang Baznas. Baznas ini kalau kita mengumpulkan uang administrasi dan juga uang karyawan tidak boleh mencapai di atas 12,5%. Kita sebagai pemberi zakat, kita harus cerdas. Tidak boleh kita gampang ditipu oleh lembaga-lembaga yang lain. Karena mohon maaf ya, kita berbicara secara jelas. Banyak di antara orang yang punya lembaga itu sudah kaya raya. Sumber kekayaannya bisa jadi dari lembaga tersebut. Kenapa? Karena mengambil di atas 12,5%. Dan ini masalah kita. Ini sangat menyakiti perasaan para donatur. Niat kita untuk memberikan zakat ini, sedekah ini, infak ini supaya tersalurkan kepada miskin dan fakir dan kepada orang yang mustahik, bukan kepada orang kaya. Bukan untuk menambahkan usaha yang membuat lembaga tersebut. Dan ini perlu kita perhatikan. Jadi kita memilih lembaga yang benar-benar terpercayai. Tidak cukup kita melihat ini lembaga terpercaya. Tidak cukup kita melihat audit keuangan. Kita melihat hasil tersalurkan ini kemana. Jangan sampai hasil dari uang yang terkumpul ini menguntungkan orang yang memiliki lembaganya. Jadi misal seorang punya lembaga zakat. Yang punya lembaga zakat ini punya usaha, punya sekolah, nah, atau punya usaha-usaha yang lain. Yang punya lembaga ini menggunakan uang ini, uang zakat, untuk menguntungkan dirinya sendiri. Meskipun tidak ambil secara langsung, tetapi menguntungkan dirinya sendiri. Misal, punya sekolah, memberikan beasiswa kepada banyak orang dari hasil zakat. Kemana? Ke sekolahnya sendiri, bukan ke sekolah orang lain. Misal, punya usaha kurban, ambil uang dari zakat ini supaya beli kurban dari perusahaannya sendiri. Ini menguntungkan dirinya sendiri, tidak adil dalam hal ini. Oleh karena itu, ibu-ibu, bapak-bapak yang saya cintai, saat kita memberikan zakat, saat kita memberikan infak dan sedekah, jangan kita mudah ditipu, atau mungkin kita zakat kita salah digunakan. Dan ini sering terjadi di Indonesia. Beberapa tahun yang lalu ada seseorang yang punya lembaga besar. Izinkan saya tidak menyebutkan namanya karena lembaga ini masih beroperasi sampai sekarang. Tetapi kalau ada yang tanya secara pribadi, nanti insya Allah saya menyampaikannya secara pribadi. Ada seseorang yang punya lembaga besar ini, sering mengelola atau menggalang dana dari masjid-masjid, menggunakan ustadz-ustadz nasional. Jadi mengumpulkan zakat dari masjid, dan ternyata hasil dari zakat itu digunakan untuk bikin usaha. Usaha itu apa? Bisa jadi restoran, bisa jadi travel, bisa jadi tokoh-tokoh dan warung, bisa juga usahanya itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, usaha peternakan atau usaha kebun sawit. Dan itu semuanya ketika dia kaya raya, dia mencalonkan diri sebagai apa? Sebagai DPR. La ilaha illallah. Dan juga menggunakan jabatan beliau itu untuk melakukan korupsi, main proyek. Dan itu mulainya dari mana? Mulainya dari lembaga zakat.
Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita hati-hati dalam hal ini, jangan mudah kita dimanfaatkan. Karena ghirah kita dan keimanan kita itu sangat tinggi. Banyak orang yang tidak melihat keimanan kita, tetapi melihat keimanan dan kejujuran itu sebagai kesempatan atau sebagai peluang usaha, peluang duit, peluang keuntungan. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu kayyisun fatin. Sifat orang beriman itu cerdas, tidak mudah ditipu oleh orang lain. Bahkan Ali bin Abi Thalib pernah menyampaikan, Ali bin Abi Thalib, beliau berkata, lastu bil khubbi walal khubbu yakhda'uni. Kata Ali bin Abi Thalib, saya bukan orang bodoh. Saya tidak mudah dibodohi oleh orang jahat. Saya bukan orang jahat, tetapi orang jahat yang jago menipu orang tidak mungkin menipu saya, karena saya cerdas, kata Ali bin Abi Thalib. Dan itu sifat orang beriman. Dan insya Allah saya yakin dan saya berhusnuzan, sifat semua jamaah yang hadir hari ini insya Allah semuanya cerdas, tidak mudah ditipu oleh orang lain. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Jadi yang ketiga adalah al-amilin 'alaiha. Yang ketiga adalah al-amilin 'alaiha. Saya punya juga ini pesantren. Saya sendiri ini sejak ada pesantren, mendirikan pesantren, saya tidak ambil satu rupiah. Kenapa? Karena alhamdulillah saya tidak menyebutkan diri saya sebagai kaya, tetapi saya dosen, saya ada sedikit usaha, alhamdulillah sudah cukup. Jadi kalau ada kelebihan justru dari saya memberikan kepada pesantren yang sedang dijalankan. Karena menganggapnya bukan sumber keuntungan, justru itu bukan sumber keuntungan dunia, insya Allah keuntungan di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Jadi yang ketiga adalah al-amilin 'alaiha. Wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Yang berikutnya adalah mu'allafatu qulubuhum. Apa itu mu'allafatu qulubuhum? Muslim maupun non-muslim. Ini satu-satunya non-muslim yang berhak untuk menerima zakat. Kok non-muslim berhak untuk menerima zakat? Iya. Nah, misal kalau kita ada seseorang non-muslim, kita takut kalau kita tidak memberikan uang kepada dia, tidak memberikan zakat kepada dia, dia akan melukai muslimin dan muslimat. Dia akan merugikan umat Islam. Dia akan menjahati kita. Kejahatan ini bisa ditahan kalau kita memberikan sebagian dari zakat. Maka boleh kita memberikannya sebagian dari zakat. Atau mu'allafatu qulubuhum, termasuk orang yang baru masuk Islam. Baru masuk Islam. Jadi kadang-kadang kalau di Indonesia di sini seorang yang pindah agama, keluarga semuanya putus, hubungan kekeluargaan itu semuanya putus. Dan dulu itu sebenarnya sudah terjadi bagi saya banyak. Saya mengalaminya untuk banyak orang yang masuk Islam di tangan saya. Salah satunya masih mahasiswa di Telkom University. Dia saat itu masih Kristen dan selalu bertanya kepada saya. Setiap kali bertemu bertanya, bagaimana ini Allah dalam agama Islam? Arkan Islam gimana? Apa kebaikan Islam? Kelebihan Islam dibandingkan dengan agama-agama yang lain, sampai beliau masuk Islam. Begitu beliau masuk Islam, putus hubungannya dengan bapaknya, ibunya. Tidak mau membiayai sekolahnya bahkan. Akhirnya alhamdulillah kita mengumpulkan dari Lesnas, dari lembaga zakat yang ada di Telkom University, diberikan kepada beliau. Karena termasuk al-mu'allafati qulubuhum. Nah, al-mu'allafati qulubuhum yang keempat berikutnya, wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab, untuk membebaskan hamba sahaya. Pak Ustaz, ada hamba sahaya di zaman kita sekarang? Hampir tidak ada. Sudah tidak memenuhi syarat. Setelah itu berarti yang sisa hanya 7 di zaman kita. Wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin. Gharimin itu yang terlilit hutan. Dan ini ada pertanyaan yang tertuju kepada saya mungkin bulan kemarin, dan alhamdulillah ada yang masuk di dalam WhatsApp terkait ini, al-gharimin 'alaiha, yang banyak hutangnya sehingga dia pengusaha besar dulu, tetapi tiba-tiba bangkrut, hutangnya sangat besar. Maka boleh kita memberikan sebagian dari zakat kepada orang ini, supaya kita mengeluarkan dia dari masalahnya, bukan supaya dia menjadi kaya lagi, supaya membangun usahanya lagi, enggak, supaya memberikan kecukupan dalam kehidupannya.
atau supaya kita membayar hutangnya kalau dia benar-benar tidak bisa. Ini kecuali dalam harus ada syaratnya. Syaratnya harus merubah mindsetnya. Dia punya mindset untuk sering main pinjaman online. Dia sudah terbiasa. Harus dulu merubah kebiasaannya dan taubatan nasuha sebelum kita membantu dia. Dia sudah terbukti, dia benar-benar sudah merubah mindsetnya. Dia sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mengulangi kesalahan lagi, boleh diberikan sebagian dari zakat. Tetapi kita memberikan zakat, menyelesaikan masalahnya, malah minjem lagi, minta zakat lagi. Orang ini tidak boleh diberikan bagian dari zakat. والغارمين عليها والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله. Setelah itu wa fi sabilillah. Fi sabilillah ini kesepakatan ulama, kebanyakan ulama memasukkannya ke dalam fi sabilillah al-mujahidin. Mujahidin di mana? Yang ada di Myanmar, Burma, yang ada di Palestina, yang ada di mana lagi ya? Yang negaranya terjajah, negara Islam yang terjajah, terzalimi, dan Sudan ya, mungkin ya termasuk Sudan. Tetapi Sudan masih agak abu di sana karena muslim terhadap muslim, kan? Masih agak abu. Tapi di Palestina itu jelas, di Burma itu jelas. Muslim yang terzalimi, muslim yang dibunuh, muslim yang teraniaya, yang menganiayanya juga seorang jahat dan muslim. Nah, tetapi di muslim itu muslim terhadap muslim. Karena kalau kita melihat bahkan non-muslim di sana, mereka angkat tangan, tidak ikut konflik yang ada di Sudan. Tidak ikut konflik yang ada di Sudan. Yang ikut konflik di Sudan itu yang namanya ad-da'mus sari' muslim. Atau al-jaish, pemerintah, itu termasuk Islam. Malah Islam itu termasuk ikhwan muslimin, yaitu hukumah itu seperti PKS di sini. Hukumah di sana, pemerintah di sana adalah seperti partai PKS yang ada di Indonesia, ikhwan muslimin. Sedangkan ad-da'mus sari' itu dari sufi, seperti NU. Nah, ini juga yang perlu kita dapat pelajarannya, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di Indonesia pemerintah harus kuat, TNI harus kuat, polisi harus kuat. Kalau tidak ada polisi, tidak ada TNI, ormas akan berkelahi satu terhadap yang lain. Yang menjaga keamanan itu polisi dan TNI. Meskipun ada banyak kekurangan, tetapi harus tetap kuat. Jangan sampai menjadi lemah. Dan itu yang terjadi di Sudan. Itu muslim terhadap muslim. Nah, dan sebelumnya juga di Yaman, meskipun Yaman itu agak sedikit detail di dalamnya karena bukan ahlus sunnah wal jamaah, ada sebagian yang syiah, ada sebagian yang ahlus sunnah. Mungkin ini bukan judul kita sekarang, tetapi kalau kita mau memasukkannya di dalam fisabilillah, maka fisabilillah itu yang mujahid fisabilillah, yang mujahid fisabilillah. Jadi jangan menganggap banyak segala hal itu fisabilillah. Misal membangun masjid itu fisabilillah, tidak termasuk. Membangun pesantren itu fisabilillah, tidak termasuk. Sekolah tidak termasuk. Maka kalau ada seseorang menggalang dana sebagai zakat untuk membangun pesantrennya, maka tidak termasuk fisabilillah. Tidak termasuk. Kalau kita membangun Masjid Al-Ukhuwah, mohon maaf, tidak termasuk fisabilillah, tapi termasuk yang lain. Kita nanti akan membahas. Membangun masjid itu termasuk pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak termasuk fisabilillah. Nah, wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Wa ibnis sabil itu artinya orang yang sedang perjalanan, musafir, tetapi tidak punya bekal untuk kehidupannya. Untuk dalam perjalanan tersebut tidak punya bekal. Kalau saya sendiri, saya pernah dan saya sering setiap bulan saya ambil libur dari kampus. Ambil libur berapa? 2 hari. Atau dari pesantren, atau dari dakwah 2 hari ini saya kosongkan. Untuk apa? Saya keluar ke pelosok-pelosok pakai motor. Mungkin saya pernah cerita. Ini termasuk musafir. Tetapi alhamdulillah saya punya dana pribadi. Itu berarti tidak perlu saya terima zakat dalam hal itu. Tidak perlu saya terima zakat. Dana pribadi untuk bensin, untuk mengajarkan Al-Quran kepada ikhwah
yang ada di pelosok-pelosok, yang ada di desa, yang ada di Ciletuh, yang ada di Cianjur, Sukabumi. Itu ada beberapa desa-desa tidak pernah dikunjungi oleh ustaz-ustaz. Maka itu sedekah ilmu. Saya tidak punya banyak dana, tetapi punya sedikit ilmu, menyampaikannya kepada orang lain. Itu sedekah ilmu. Maka itu termasuk musafir, termasuk, tetapi saya tidak membutuhkan. Kenapa? Karena alhamdulillah saya punya dana pribadi. Ada beberapa orang yang sedang dalam perjalanan untuk mencari ma'isyah, untuk silaturahim, untuk pindah negara. Sampai habis bekal hidupnya, sudah tidak punya makanan, tidak punya minuman, tidak punya tempat tinggal, maka wajib kita mengkhususkan bagian dari uang zakat diberikan kepada musafir tersebut. Bukan setiap musafir diberikan uang zakat, hanya orang yang membutuhkan. Setelah itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Kita ulang lagi ya supaya kita tidak lewat. Lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Wal mu'allafati qulubuhum wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Kita salah hitung ya. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين والمؤلفة قلوبهم والغارمين والمغارمين وابن السبيل وفي سبيل الله 8 في سبيل الله وابن السبيل. Kita ulang lagi ya. فقراء مساكين عاملين عليها مؤلفة قلوبهم wa fi riqab wal gharimin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Ini sudah 8. Berarti tidak ketinggalan ya. Nah, yang saya ingin menekankan yaitu yang ketiga, yaitu wal 'amilina 'alaiha. Boleh kita memberikan kepada amil zakat. Boleh kita memberikan kepada panitia zakat. Boleh, itu sangat boleh. Tetapi sesuai kebutuhannya, sewajarnya dan sesuai dengan aturan yang sudah berlaku, yang sudah ditetapkan oleh MUI. Tetapi kalau dia orang kaya, maka bagusnya jangan menerima. Kalau dia sudah kaya, jangan menerima. Itu mungkin yang terkait dengan pertanyaan-pertanyaan terkait bulan kemarin. Setelah itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu hal yang perlu kita membahas tentangnya. Kadang-kadang kita salah menggunakan arti daripada infak, zakat dan sedekah. Nah, di sini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apapun yang kita berikan itu tergolong menjadi dua. Entah jadi infak atau sedekah. Sedekah itu dua bagian. Kalau kita membahas tentang sedekah ada dua bagian. Ada zakat sunnah, ada zakat wajib. Zakat wajib itu apa? Ada sedekah sunnah, ada sedekah wajib. Sedekah wajib itu zakat yang tadi kita membahas, yaitu sedekah wajib. Kalau sedekah sunnah apapun yang kita berikan itu termasuk sunnah. Selain wajib itu termasuk sunnah. Misal, kita memberikan nasihat termasuk sedekah. Kita membantu orang dengan gotong royong, membantu bangunan rumahnya, membantu kebutuhan pribadinya, itu termasuk insyaallah sedekah. Kita memberikan hadiah itu termasuk sedekah. Hadiah kepada tetangga kita, kepada saudara kita, bukan saudara, kepada tetangga kita, kepada orang-orang yang di sekitar kita, kita memberikan hadiah. Itu termasuk juga sedekah. Bahkan kita senyum kepada orang yang di hadapan kita, itu termasuk juga sedekah. Jadi apapun yang kita berikan, membahagiakan orang lain, memberikan bantuan kepada orang lain, bersolidaritas dengan orang lain, itu termasuk sedekah. Jadi itu sedekah sunnah, meskipun tidak wajib. Adapun juga yang namanya infak. Ada infak yang wajib, ada infak yang sunnah. Infak yang wajib itu infak kepada istri, kepada anak, kepada orang tua, kepada keluarga besar. Itu termasuk infak yang wajib selama mereka membutuhkan. Selama mereka membutuhkan. Kalau istri pun juga tidak membutuhkan, tetap kita memberikan nafkah kepada dia. Itu termasuk juga wajib, nafkah yang wajib. Misal, suami punya gaji, istri punya gaji, tetap wajib atas seorang suami untuk memberikan nafkah itu kepada istrinya.
Anak itu sudah punya hartanya, selama mereka tidak mencapai akal baligh, wajib bagi seorang bapak untuk memberikan nafkah kepada anaknya. Nah, kecuali kalau seorang istri yang sudah kaya raya merelakan suaminya, nggak apa-apa. Ini mungkin nafkah buat antum sendiri, buat anak sendiri, nggak apa-apa. Nah, maka dari hal itu sudah direlakan. Itu termasuk nafkah yang wajib. Nafkah yang wajib. Adapun juga nafkah yang tidak wajib. Nafkah kita memberikan kepada istri di atas kewajiban. Kewajiban itu apa Pak Ustadz? Kata para ulama, kebutuhan keluarga kita termasuk istri, yaitu yang pertama ada al-maskan. Apa itu al-maskan? Tempat tinggal. Tempat tinggal yang layak sesuai kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Yang kedua al-malbas. Pakaian. Jadi nafkah yang wajib itu pakaian, memberikan pakaian yang terbaik sesuai kemampuan. Yang ketiga al-ma'kal. Makanan yang menjaga kesehatan badannya. Makanan bukan hanya yang membuat dia kenyang, enggak, yang membuat dia sehat. Setelah itu al-mashrab, minuman. Kita memberikan minuman yang terbaik. Setelah itu obat-obatan. Kalau dia sakit, wajib kita memberikan obat-obatan yang terbaik. Tetapi ada beberapa ulama mengeluarkan yang terakhir ini, obat-obatan. Nah, tapi saya ikut, yaitu jumhurul ulama, termasuk juga di antara nafkah. 5 nafkah yang wajib. Pak Ustadz, kalau di atas itu saya sudah memberikan kecukupan kepada istri saya. Kalau di atasnya itu termasuk infak, tetapi termasuk infak sunnah. Termasuk infak sunnah. Pak Ustadz, infak sunnah itu ada pahalanya, ada pahalanya. Ada seseorang datang kepada Rasulullah supaya kita bisa dapat gambaran tentang pahala infak. Infak kepada istri. Infak yang bukan wajib ya. Yang di atas wajib, yang di atas wajib. Ada seseorang datang kepada Rasulullah. Kata orang ini kepada Rasul, ya Rasulullah, saya punya kelebihan harta. Saya sudah menyisihkan nafkah istri dan nafkah anak. Saya sudah menyisihkan untuk zakat. Saya sudah menyisihkan untuk diri saya sendiri. Saya masih punya kelebihan ya Rasulullah. Menurutmu ya Rasulullah, saya memberikan kelebihan harta saya ini untuk pembangunan masjid, atau ini pilihan pertama untuk membangun masjid. Pilihan yang kedua apa? Pilihan yang kedua untuk membebaskan hamba sahaya. Yang ketiga, memberikannya kepada keluarga. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La dinarun tu'tihi li ahlika khairun min dirhamin fi sabilillah. Luar biasa ini bahasanya. Artinya satu dinar ini kurang lebih ini ya dinar yang di zaman itu. Kalau dinar itu yang terdiri dari metal, yang terdiri dari besi. Nah, atau mungkin dari koper, terdiri dari koper. Itu kurang lebih harganya sekarang 30 sampai 40 ribu. Paling mungkin 50 ribu satu dinar. Kalau dirham itu berapa? Hampir kurang lebih 6 juta, 5 juta dan sekitar itu. Karena itu emas, termasuk emas. Nah, kata Rasulullah satu dinar 50 ribu itu lebih baik. Bisa menjadi lebih baik daripada 5 juta. Kenapa? Karena 50 ribu ini kita memberikannya kepada ahli kita. Siapa ahli kita? Istri kita, anak-anak kita. Pahalanya jauh lebih besar daripada uang yang kita berikan untuk masjid, uang yang kita berikan untuk pesantren, uang yang kita berikan fi sabilillah untuk membebaskan hamba sahaya. Jadi yang paling pertama hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mengeluarkan infak kita melihat istri dan anak kita sudah bahagia, sudah tercukupi kebutuhan mereka. Baru setelah itu alhamdulillah kita masih punya kelebihan, baru kita menyalurkannya ke pesantren boleh, ke pembangunan Masjid Al-Ukhuwah, itu sedekah jariyah luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita memberikan sedekah kepada istri dan anak kita, maka selama
sedekah itu bermanfaat kepada mereka, insya Allah akan mengalir pahala kita sampai hari kiamat. Misal, istri dan anak kita dapat kecukupan dari kita. Mereka menjadi istri yang salihah, anak-anak yang salih. Maka anak yang salih ini, selama mereka salih, apapun yang mereka amalkan, apapun yang mereka kurbankan, amal salih apapun yang mereka lakukan, itu pahalanya bagi kita. Bukan hanya itu, anak-anak mereka, keturunan mereka, sampai hari kiamat itu pahalanya bagi kita. Maka kalau kita memberikan yang terbaik kepada keluarga kita, itu investasi terbaik. Bukan hanya di dunia, insya Allah di akhirat. Setelah itu kita boleh memberikan ke masjid-masjid, kita boleh memberikan fi sabilillah, kita boleh mengeluarkannya sebagai sedekah, kita memberikan kepada tetangga kita yang membutuhkan dan sebagainya. Nah, itu yang perlu kita perhatikan, yang terkait dengan infak dan sedekah. Dan itu kajian kita terkait rukun dan tiang ketiga dalam agama Islam. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita mulai membahas tentang rukun berikutnya. Rukun berikutnya apa? Itu puasa. Insya Allah, apalagi sebelum kita masuk bulan Ramadan. Hari ini sangat cocok kita membahas tentang zakat, karena apalagi akhir tahun. Dan kalau kita hitung zakat kita, kita harus melihat hal alaihal haul. Zakat mal itu kalau akhir tahun. Akhir tahun itu hitungnya dari awal tahun 2026, bukan dari awal kita dapat uangnya, kita mencapai nisab. Misal duit kita mencapai 30 juta hari ini, maka kita mulai hitung dari hari ini. Hitung berapa Pak Ustadz? Sesuai dengan tahun Masehi atau tahun Islam, tahun Qamari, yaitu Islam. Berapa hari? 355 hari. Kalau tahun Masehi berapa hari? Nah, hampir ya 365. Nah, tapi ketika kita hitung zakat, kurangi 10 hari, kurang lebih 10 atau 9 hari. Nah, itu yang perlu mungkin kita mengetahui tentang rukun yang ketiga. Kita menjelaskannya dengan bahasa yang sederhana, dan mohon maaf kalau mungkin apa yang saya sampaikan ini melukai perasaan orang-orang yang mungkin amil dalam bidang zakat, tetapi itu hukum Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak perlu memperhatikan perasaan siapapun, kita hanya memperhatikan hukum Allah Subhanahu wa taala supaya harta kita tidak menjadi harta yang haram. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Barangkali kalau Ustaz Sandi berkenan, mungkin kita memberikan kesempatan bagi yang ingin tanya dan jawab. Silakan Ustaz. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallahu khairan. Kita buka sesi tanya jawab. Apabila ada pertanyaan, silakan untuk jemaah. Oke, dari sisi kiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya tentang zakat, tentang sebenarnya kita punya gaji, Ustaz, ya, punya sejuta, jadi kalau tahu kita gajinya 100 juta. Maaf, diulang? Diulang. Juta ya. Bunyi apa? Teki? Apa itu teki? Gaji. Gaji. Maksudnya. Gaji. Itu apakah ada saya dengar juga zakat dikeluarkan dari uang yang pengeluaran bulanan juga dulu, misalnya pengeluaran bulanan rumah tangga misalnya 5 juta, jadi baru tabung misalnya 5 juta. Jadi yang zakatnya adalah dari yang 5 juta tertabung ini sama satu tahun, atau dari yang 10 juta yang kita masuk dari gaji ini Ustaz, yang 120 juta hitungannya, atau yang dari 60 juta ini. Terima kasih Ustaz. Baik, jazakallah khair, Masya Allah. Ini sangat penting ini. Mohon maaf tadi saya lupa juga ya. Dari gaji selama tidak mencapai nisab, maka tidak perlu kita mengeluarkan zakat, tidak wajib mengeluarkan zakat. Dan juga itu haram bagi negara untuk memaksa kita mengeluarkan zakat dari gaji kita selama gaji kita tidak mencapai nisab. Jadi saya dengar kemarin ada isu kita memaksa dari ASN atau mungkin PNS itu mengeluarkan atau memotong 2,5 sebagai zakat. Itu tidak boleh dan haram bagi waliul amr untuk memotong secara paksa, apalagi tidak mencapai nisab.
Nisab itu artinya, nisab mencapai nisab 30 juta atau 25 ya, kalau mungkin harga terendah dari emas ya. 25 juta sampai 30 juta. Itu kalau kita sudah punya 25 dan 30 ada di dalam rekening kita selama 1 tahun. Selama 1 tahun. Kita memotong juga cicilan. Kita kan punya cicilan, punya hutang. Kita hitung, misal kita beli rumah yang harganya 2M. Apakah kita memotong cicilan atau hutang kita dari uang yang kita punya, lalu setelah itu kita hitung zakat? Enggak. Kita hanya memotong cicilan. Misal, kita punya hitung cicilan kita selama 1 tahun. Misal, cicilan kita selama 1 tahun 100 juta. Sedangkan yang kita punya hanya 110 juta di dalam rekening kita. Maka kita tidak wajib mengeluarkan zakat meskipun harta yang ada di dalam rekening itu 110 juta. Nah, karena cicilan itu selama 1 tahun itu 100 juta. Kecuali misal kalau kita punya 130 juta, baru perlu kita mengeluarkan zakat dari harta tersebut. Jadi kita memotong cicilan selama 1 tahun. Sebagaimana kita hitung gaji kita selama 1 tahun. Kalau misal kita nabung dari gaji kita mungkin 10 juta. Kita nabung 50%, katakanlah 50%. Berarti mungkin akhir tahun kita punya sudah di atas nisab. Maka saat itu wajib kita mengeluarkan zakat kalau kita sudah memotong bagian cicilan. Nah, dari situ kita perlu perhatikan juga cicilan di zaman sekarang. Mungkin hampir setiap orang di antara kita punya cicilan. Itu terlihat di muka bapak dan ibu semua ya. Jadi setiap orang di antara kita pasti punya cicilan. Maka kita memotong sebagian dari cicilan tersebut dan hitung berapa tabungan kita yang kita nabung selama 1 tahun. Dari situ kita mengeluarkan zakat. Beda dengan infak dan zakat. Infak dan sedekah. Ada sedekah yang sunnah, infak yang sunnah. Itu boleh kita mengeluarkannya meskipun tabungan kita hanya ada 1 juta, ada 500, ada 100, berapapun kita boleh keluarkan. Tapi dari zakat tidak wajib kita mengeluarkan selama tidak mencapai nisab dan tidak ada di dalam tabungan kita selama 1 tahun. Satu lagi, kita punya emas, ibu-ibu yang punya emas di dalam rumah. Kita melihat kalau emas itu emas untuk tabungan, untuk investasi, maka wajib kita mengeluarkan zakatnya. Wajib kita mengeluarkan zakatnya. Tetapi kalau emas itu untuk digunakan untuk berhiasan pribadi, untuk dipinjamkan kepada keluarga, maka tidak wajib kita mengeluarkan zakatnya. Nah, jazakumullahu khairan. Silahkan, ada pertanyaan. Berhubungan kalau batas nisab itu hitung dari emas atau dari gaji yang uang? Enggak, untuk batasan nisab. Batas nisab itu tergantungnya dari Batas apa? Batas apa? Nisab untuk gaji. Gaji. Ya, sesuai dengan emas, sesuai dengan emas. emasnya berapa gram? Kalau sudah 8,5 gram. 85 gram. 8,5 gram. 8 gram, 5. 8,5? 8,5. Kalau harga emas 2,5 berarti sekitar 160 juta ya. 200 jutaan. 200 jutaan untuk apa? Untuk batas nisabnya. Harga emas. Harga emasnya kan sekarang saya kurang 2.500.000. Jadi kalau 80 itu kurang lebih 200 juta yang baru bisa masuk batas nisab untuk zakat. Ya. Mungkin saya nggak tahu mungkin harga, tapi setahu saya mungkin yang 30 juta itu 8,5 ya. 85. Karena harga emas kan sekarang sudah. Oh ya, baik. Sesuai dengan harga emasnya. Siap. Sesuai dengan harga emasnya. Berarti saya salah hitung mungkin harga emas tadi ya. Ya, sesuai harga emas, betul. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang ingin wabarakatuh. saya tanya ada 2 poin. Satu yang pertama adalah masalah kita bayar pajak kepada negara.
kan kita tahu ini dibayarkan untuk memanfaatkan pembangunan. Apakah itu bisa disamakan dengan zakat? Itu yang pertama kan. Yang kedua, zakat waris. Kita menerima waris dari orang tua ataupun dari mertua. Itu kan nilainya mungkin ada nilainya. Apakah kita keluarkan zakat untuk almarhum atau almarhumah, atau kita bukan zakat lagi, Ustaz? Ini yang sampai sekarang saya belum jelas. Terima kasih, Ustaz. Jazakallah khair. Di dalam agama Islam ada yang namanya kharaj, ada yang namanya zakat. Yang itu yang diambil oleh negara. Negara itu hanya boleh ambil dua hal. Kalau negara Islam, kita mungkin ya, pemerintah kita ya bukan pemerintah Islam, undang-undangnya mungkin dari Belanda, ada sebagian dari Islam ya, campur kan. Nah, itu wajar karena mungkin ada banyak agama di dalam negara kita. Itu tidak menyalahkan ya. Nah, tetapi kalau kita punya negara Islam, hanya boleh ambil dua hal, yaitu kharaj dari non-muslim dan zakat dari muslim. Zakat itu 2,5%, tidak ambil lebih dari itu. Nah, kalau kharaj itu tergantung hasil tanahnya dan hasil keuangannya, itu 5% sampai 10%. Itu diambil sebagai kharaj dari non-muslim. Atau non-muslim yang tidak yang tidak masuk agama Islam, sedangkan agama negara Islam itu sudah menyediakan semua fasilitas-fasilitas secara gratis kepada non-muslim. Nah, ini secara umum. Tetapi di dalam negara kita sudah mengambil pajak, kan? Ada pajak. Pajak itu dianggap zakat? Tidak. Tidak dianggap zakat. Tidak dianggap zakat karena sebagian dari zakat itu diberikan sebagai bantuan, kepada yang tidak termasuk mustahik, kan? Itu 8 asnaf, kan? Itu termasuk. Jadi ada banyak bantuan-bantuan untuk pembangunan masjid, pembangunan gereja, pembangunan sekolah Nasrani, sekolah Islam. Itu tidak termasuk masarifuz zakat, tidak termasuk 8 asnaf. Maka tidak termasuk zakat. Termasuk apa? Kita niatkan sedekah. Kan sedekah itu boleh diberikan kepada siapapun, muslim, non-muslim, binatang pun juga diberikan, kan? Kan? Siapapun boleh menerima sedekah. Maka saat kita mengeluarkan pajak kita, supaya kita dapat pahalanya, kita meniatkan pajak itu adalah sedekah. Sedekah dari kita. Itu termasuk sedekah, tapi tidak termasuk zakat. Zakat waris tidak ada di dalam agama Islam, namanya zakat waris. Tidak ada. Nah, maka kalau sudah kita mengumpulkan harta waris, kita membagikannya sesuai syariat Allah Subhanahu wa taala. Waris. Nanti insyaallah kita akan membahasnya di dalam kajian ini. Fiqh waris. Kita tidak ada zakat khusus waris. Tetapi kalau ahli waris itu sepakat kita menyisihkan sebagian dari harta ini supaya mensedekahkan, memberikannya sebagai sedekah untuk almarhum atas nama almarhum, untuk membangun masjid, memberikannya untuk Masjid Al-Ukhuwah, untuk memberikannya ke pesantren, untuk boleh termasuk insyaallah sedekah atas niat almarhum, tetapi tidak wajib kita mengeluarkannya sebagai zakat. Tidak ada zakat yang namanya zakat waris. Ada zakatul fitri. Maaf, ini sebelum kita selesai bab zakat, izinkan saya cepat menjelaskannya. Zakatul fitri adalah mud. Apa itu mud? Tangan kita. Kalau kita ambil beras pakai tangan kita, itu namanya mud. Itu kira-kira berapa? Kira-kira 2,5 kilo atau 2 kilo, sesuai dengan tangan kita. Kalau tangan kita di Indonesia lebih kecil daripada tangan orang Arab. Jadi kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan mud, itu sudah sekarang ada gelasnya, Bahkan gelasnya itu sudah dihitung oleh orang Arab. Orang Arab itu biasanya tangannya rata-rata lebih besar daripada orang Indonesia. Kita hitung sesuai dengan mud Indonesia atau orang mud Arab, enggak, mud Indonesia. Karena mud Arab itu akan diberikan sesuai kebutuhan orang Arab, yang mungkin kebutuhannya dari beras, dari makanan pokok itu lebih besar. Maka perlu kita ijtihad juga di MUI, mud kita di Indonesia itu berapa? Kurang lebih mungkin sama, mungkin 2 kiloan ya, 2 kilo 2,5 ya. Yang aman 2,5. Yang aman lagi
3 kilo. Itu kita mencari aman. Itu zakatul fitri. Zakatul fitri wajib dikeluarkan setelah salat maghrib terakhir di bulan Ramadan. Kita sudah salat maghrib, matahari sudah tenggelam, itu wajib niat, wajib kita mengeluarkan. Boleh kita mengeluarkan hari ke-29, 28, 25, boleh, tetapi kurang afdal. Karena tujuan dari zakatul fitri untuk membuat miskin dan fakir itu kaya pada hari tersebut. Kaya. Nah, amilin dan juga panitia sedekah, panitia zakatul fitri boleh mengambil dari ini atau tidak. Para ulama berkata boleh, tetapi bil ma'ruf, sesuai kewajaran, yang tidak membuat mereka kaya, sesuai kebutuhan mereka sendiri. Kalau mereka sudah mengkosongkan waktu, memberikan tenaga, tidak ada kesibukan yang lain, maka boleh menyisihkan sebagian dari zakat tersebut untuk mereka sendiri. Baik, jazakallah khair. Barakallahu fiik. Ada pertanyaan lagi? Satu pertanyaan Nanti Ibu ya. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misalkan setelah kita mengeluarkan sedekah atau zakat, dan ada case-nya begini kan, kita lebih mendahulukan mengeluarkan untuk saudara, tapi misalkan apabila kita mengeluarkan untuk saudara itu, kadang larinya itu ke hal yang tidak bermanfaat, ataukah kita mengeluarkan zakat atau sedekah itu ke orang yang sehari-hari membantu kita, tapi betul-betul digunakan untuk yang dia butuhkan, dan mana yang harus didahulukan. Dan kedua tadi kaitan dengan kadang kita bingung kita bagaimana mana yang bisa kita percaya. Apakah dengan kita memberikan kepada orang tua itu tetap masuk bagian dari kewajiban, atau bisa itu diniatkan sedekah gitu? Baik, jazakallah khair, barakallahu fiik. Yang pertama, al-aqrabuna aula bil ma'ruf. Ma'ruf itu termasuk zakat, infak dan sedekah. Ma'ruf. Jadi akrabun orang yang akrab kepada kita, dari keluarga, kerabat, sahabat, tetangga. Al-aqrabun makin akrab, makin harus diprioritaskan untuk zakat dan infak kita. Dan saya jamin, kalau setiap orang di antara kita memberikan kepada akrabun, kepada orang yang akrab-akrab, insyaallah semua miskin dan fakir akan terpenuhi hajatnya. Nah, itu yang pertama, kita mendahulukan yang akrab kepada kita. Yang ketiga, yang untuk orang tua ya, untuk orang tua itu wajib itu memberikan nafkah kepada mereka, itu wajib, bukan sedekah, tidak termasuk sedekah. Itu termasuk sedekah wajib, atau termasuk infak wajib yang tadi dijelaskan. Infak kepada orang tua tapi bagian wajib, kecuali di atas kebutuhan mereka yang tidak termasuk 5 yang saya sebutkan. Misal ajak mereka jalan-jalan, tidak wajib. Tapi itu termasuk infak. Ajak mereka umrah, tidak wajib. Ajak mereka haji, tidak wajib. Tetapi itu termasuk infak, dan di antara infak terbaik karena kita mendahului orang yang paling dekat kepada kita. Jazakallah khair. Itu mungkin maksud Bapak. Baik, jazakallah khair. Ada pertanyaan Ibu mungkin? Silahkan Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan dan ilmunya. Pak, saya menanyakan, saya alhamdulillah bergaji tiap bulan, saya ASN. Nah itu Pak, saya biasanya sebelum dapat ilmu Bapak, saya usahakan tiap bulan saya potong gitu ya. Namun dengan ketakutan bahwa kalau saya hitung sampai setahun, saya terus kemudian kok jadi besar sekali, sementara sudah terpakai gitu loh Pak. Jadi Pak Ustaz, jadi saya mohon keterangan Bapak Ustaz, maksudnya akhir tahun itu sisa dari yang kita miliki, atau kita harus punya catatan pengeluaran benar-benar ya Pak ya, terkait dengan akhir tahun itu. Terima kasih. Kemudian dari suami saya kan saya juga dapat itu dihitung lagi, karena suami saya sudah mengeluarkan, sudah tidak perlu lagi dihitung lagi. Ya, terima kasih. Baik. Yang sudah dikeluarkan sudah tidak usah hitung lagi. Yang sudah dikeluarkan, yang dihitung hanya yang ditabung, yang sisa.
Yang sisanya berapa? Kalau sudah mencapai nisab selama 1 tahun, maka baru kita mengeluarkan. Kalau belum mencapai nisab, kita boleh mengeluarkan tetapi sebagai sedekah atau infak. Jadi tidak termasuk zakat kalau tidak mencapai nisab yang sisa, bukan dari seluruhnya, yang sisanya aja. Kalau mungkin harta suami dan istri, tidak termasuk juga. Kalau harta pribadi itu berapa, harta suami itu berapa. Nah, itu yang perlu dihitung. Kecuali kalau sudah menjadi kepala keluarga. Kalau sudah menjadi kepala keluarga, ya berarti mungkin harta yang dari mungkin bapak, ini ya udah bapak yang akan memberikan zakat karena beliau yang memberikan nafkah kepada seluruh keluarga. Nah, kalau mungkin istri punya sendiri, suami punya sendiri, punya gaji sendiri, maka hitung harta sendiri. Jangan hitung bersama suami. Harta sendiri itu sudah berapa dan harta suami itu berapa. Nah, itu yang dimaksud di sini. Ini memang ringan ya, agama Islam itu sangat ringan, tidak sesulit yang kita bayangkan dalam hal ini. Tetapi kadang-kadang bisa jadi ya, ada unsur manusiawi di sini yang perlu kita tahu, di sini. Kadang-kadang banyak orang yang akan menjelaskan satu pendapat untuk ulama yang termasuk minoritas, yang bahwasanya dari setiap gaji meskipun kita belum mencapai nisab, belum mencapai haul, belum 1 tahun, kita wajib mengeluarkan zakat. Mohon maaf, bisa jadi ada unsur manusiawi di sini untuk menguntungkan lembaganya, bisa jadi. Jadi saya balik lagi ke pernyataan pertama, kita sebagai umat Islam harus cerdas saat kita mengeluarkan zakat kita. Mengkaji tentang pendapat ulama, apakah benar-benar sudah wajib mengeluarkan zakat atau tidak? Karena setiap orang yang mungkin dapat keuntungan akan menjelaskan hanya satu pendapat ulama yang menguntungkan dirinya sendiri. Nah, itu mungkin yang perlu saya jelaskan terkait ini. Kita mungkin berhenti di sini. Kalau ada pertanyaan yang lain, tolong Jabri bisa melalui Instagram atau melalui WhatsApp. InsyaAllah semua pertanyaan akan terjawab. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Kita khatam dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Terima kasih, jazakumullahu khair atas kehadiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.